Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Hari ini saya senang bisa menjumpai Anda dan mari kita akan belajar firman Tuhan. Tema yang saya hendak sampaikan di hari ini adalah siapakah orang bebal. Mari kita membaca di dalam Amsal pasal 26 ayat yang pertama. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak ada di antara kita yang mau disebut orang bebal. Namun perhatikan baik-baik, orang bebal itu tidak semuanya orang yang bodoh. Tetapi karena kebodohan, maka orang-orang yang demikian bisa menjadi orang bebal. Nah, orang bebal itu memang tidak layak menerima kehormatan. Mengapa? Karena orang bebal itu orang yang sulit, saudara. Nah, mari kita akan lihat seperti apa orang bebal itu. Mari kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Yang pertama, orang bebal itu ternyata kegemarannya adalah berlaku cemar. Jadi orang-orang bebal ini ternyata suka melakukan hal-hal yang cemar. Orang bebal itu tidak suka apa yang baik. Bahkan ia hobi melakukan hal-hal yang cemar. Inilah yang menjadi masalahnya. Mengapa orang bebal tidak layak menerima kehormatan? Karena mereka adalah orang-orang yang suka akan kecemaran. Dan mereka tidak suka apa yang baik. Inilah yang pertama. Yang kedua, Amsal 17 ayat yang ke-10. Mari kita lihat. Firman Tuhan berkata, suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Ternyata orang bebal itu 100 kali pukulan pun orang bebal itu tidak berubah hidupnya. Mengapa? Karena orang bebal itu mereka ini orang yang keras kepala. Ini masalahnya. Berulang-ulang kali orang bebal mendapatkan pukulan, didikan. Tapi orang bebal tetap saja ia melakukan kesalahan dan kesalahan dan kesalahan berikutnya. Orang bebal itu keras kepala, saudara. Ini masalah yang kedua. Itu sebabnya mereka tidak layak untuk menerima kehormatan. Karena hatinya keras. Orang bebal itu sangat keras sekali pendiriannya. Mereka bahkan tidak pernah mau diubahkan. Yang ketiga, kita lihat Amsal pasal 23. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Orang bebal itu meremehkan kata-kata yang bijak. Artinya orang bebal itu tidak suka nasihat. Mereka menolak apa yang namanya nasihat. Berulang-ulang kali dinasehati dengan kata-kata yang baik. Firman Allah berulang-ulang kali disampaikan. Tetap saja orang bebal itu menolak apa yang namanya nasihat yang baik. Firman Tuhan pun dia tolak. Itu sebabnya orang-orang bebal ini memang orang-orang yang sangat sulit, saudara. Dia bukan saja gemar melakukan apa yang cemar, namun orang bebal itu keras kepala, tidak mau dengar nasihat. Saya berharap di hari ini kita jangan menjadi orang yang bebal. Sebab suatu kali orang bebal akan menerima pukulan dari Tuhan. Mari, jangan jadi orang yang bebal. Orang bebal itu suka melakukan kesalahan dan kesalahan dan kesalahan. Melakukan sesuatu yang sama. Ia mengulangi kesalahan yang sama dan tidak pernah mau diubahkan. Saya berdoa, mari jangan seperti orang bebal yang tegar tengkuk, keras kepala. Dan suatu kali Tuhan bisa murka dan Tuhan akan mendidik orang-orang seperti ini. Dan mereka akan menerima pukulan dari Tuhan. Kiranya renungan ini memberi kita pencerahan agar kita menjadi orang-orang yang rendah hati untuk mau diubahkan,
Anda menjadi orang-orang yang lebih bijaksana, sehingga Anda tahu apa yang namanya kesalahan dan jangan mengulangi dosa yang sama atau kesalahan yang sama. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Puji Tuhan. Shalom.